Ada kembali di Breaking News TV One pemirsa bersama saya Vena Kintan. Upaya penangkapan terhadap MSAT, seorang anak kiai pesantren yang berstatus tersangka kasus pencabulan sempat batal dilakukan karena ada penolakan dari keluarga dan warga pesantren. Pernyataan Kiai Muchtar Muti selaku ayah tersangka yang menolak penangkapan polisi sempat viral di media sosial karena menyebut kasus yang menimpa anaknya hanyalah masalah keluarga. MSAT, seorang anak kiai pesantren yang berusia 42 tahun, telah menjadi tersangka pelecehan seksual yang dilakukan terhadap 5 santriwatinya. Anwar Abbas mengatakan, sebagai pengamat sosial ekonomi dan keagamaan, siapapun dia harus tunduk dengan hukum. Tidak mau bicara sore ini atas nama Majelis Ulama Indonesia ya. Tapi saya bicara atas nama pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan. Jadi negara kita ini adalah negara hukum ya. Siapapun dia dan apapun jabatannya ya, dia harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Dan di negara kita ini berlaku prinsip equal before the law ya. Semua orang sama di depan hukum. Anak siapapun dia, ya, siapapun bapaknya, siapapun ibunya, setinggi apapun jabatan bapaknya dan jabatan ibunya, kalau dia bersalah, anaknya bersalah, maka semua mereka harus tunduk dan patuh kepada ketentuan hukum yang berlaku. Ya, oleh karena itu kalau seandainya hal ini tidak dipatuhi ya, maka menurut saya ya trust terhadap penegakan hukum menjadi bermasalah ya. Dan kalau seandainya pihak kepolisian misalkan melemah dalam masalah ini ya berarti ya pihak kepolisian menurut saya ya lemah di depan hukum jadinya. Padahal polisi adalah penegak hukum ya. Cuma cara yang ditempuh oleh pihak kepolisian di sana saya lihat cukup arif ya. Artinya ya kalau seandainya pihak keluarga melakukan penolakan ya penolakan itu didengar untuk sementara saja, tapi pada waktunya ya hukum harus tegakkan. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jatim. Dalam perspektif kami, hukum harus setara untuk semua, itu satu. Yang kedua, proses ini kan berlangsung sudah sejak lama ya, 2019, dan ada proses pra-peradilan segala hingga harus diyakinkan kepada yang bersangkutan dan seluruh keluarga besar pesantren bahwa hukum juga akan melindungi mereka sebagai tersangka, melindungi yang bersangkutan sebagai tersangka untuk diadili sesuai dengan faktual yang terjadi dan pembuktian yang nanti terjadi di pengadilan. Sehingga keadilan bagi semua memang harus ditegakkan. Itu prinsipnya. Kalau tidak, ini melukai korban, melukai masyarakat, melukai rasa keadilan kita semua, dan menimbulkan ekses yang tidak baik juga bagi lingkungan pesantren dimanapun di Indonesia. Kasusnya sendiri terjadi sudah dilaporkan sejak 2017 lalu, namun kepolisian baru menetapkan menyelesaikan berkas perkaranya Januari tahun ini. Karena mungkin keterbatasan publikasi dari teman-teman dari penyidik memang nggak boleh dipublikasi seperti itu. Ya, saya harus melihatnya dalam konteks itu dulu. Ya, kalau itu misalnya delik aduan gitu ya, kalau itu misalnya delik aduan, itu proses hukum sebenarnya bisa dilanjutkan lanjut aja gitu. Tidak harus perlu misalnya ditahan dan sebagainya. Karena apa? Pertama delik aduan mungkin ancamannya pidana lebih ringan daripada tindakan penangkapan itu. Memang di dalam hukum acara pidana itu prasyaratnya begini. Kalau P21 perkara itu oleh penyidik, maka kewajiban penyidik menyerahkan berkas plus tersangkanya. Nah, ini menjadi masalahnya begitu. Jadi kalau sudah P21 lengkap berkasnya, berarti diserahkan dua. Pertama berkasnya, yang kedua adalah tersangkanya. Nah kalau tersangkanya nggak bisa diserahkan bagaimana? Meskipun misalnya tidak ditahan dan sebagainya. Itulah mungkin perlu ada penjelasan kepada keluarga
bahwa ini proses hukumnya harus ditaati sebagaimana yang dianjurkan Pak Abbas tadi. Jadi dengan cara seperti itu mungkin ya pendekatan persuasif saya kira sudah bijaksana, tapi penjelasan lebih detail bahwa seseorang kalau sudah masuk ke pengadilan itu harus dia mengikuti itu. Kalau tidak, nanti ada tindakan upaya paksa penangkapan, malah justru image-nya menjadi kurang bagus. Oke. Tim TV One mengabarkan. Ratusan personil polisi hari ini kembali mengepung pesantren Sidikiyah Ploso, Jombang, Jawa Timur. Polisi berupaya menjemput paksa MSAT, tersangka kasus pencabulan santriwati yang diduga bersembunyi di pesantren tersebut. Ratusan personel polisi berseragam lengkap kembali mendatangi pondok pesantren Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur. Petugas kepolisian sejak pagi terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi pesantren yang diduga menjadi tempat persembunyian MSAT, tersangka kasus pencabulan santriwati. MSAT adalah anak kiai dari pondok pesantren Sidikiyah. Selain penjagaan ketat di sekitar pintu masuk dan gang di sekitar pondok pesantren, petugas juga melakukan penyekatan di beberapa titik, termasuk penutupan akses jalan Jembatan Ploso ke arah Gedek, Mojokerto. Dari pantauan terlihat sejumlah orang yang berusaha menghalang-halangi petugas. Pengepungan ini sebagai upaya penangkapan MSAT yang beberapa kali gagal dilakukan. Sebelumnya pada Minggu malam, ratusan personel polisi juga telah mengepung pondok pesantren ini, namun tidak berhasil menangkap MSAT. MSAT diketahui telah menjadi tersangka atas kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap santriwatinya. Kasus ini telah terjadi beberapa tahun lalu, namun pihak kepolisian baru menetapkan P21 terhadap kasus tersebut bulan Januari 2022 lalu. Lantaran tersangka enggan menghadiri 3 kali panggilan polisi, tersangka akhirnya dimasukkan dalam daftar pencarian orang alias buron. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti meminta polisi tidak mengambil paksa anaknya MSAT yang menjadi tersangka kasus pencabulan. Dirinya berjanji akan mengantar sendiri anaknya ke Polda Jawa Timur. Hal ini disampaikan saat bertemu langsung dengan Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat. Jangan nanti kalau masalah begitu, nanti saya antar bersama. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Itu nanti setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas pergi? Hah? Mas pergi? Iya nanti ya. Enggak usah. Sama. Sampaikan kepada langsung. kalau lain kalau paksa ini nanti tidak semua bisa berjuang darah. Betul Mbak. Cinta NKRI. Yang saya sama ini sudah sama-sama selamat. Siap. Indonesia Raya selamat itu. Apalagi yang kita sedang bahkan sekarang ini sedang bangun rumah layak ini untuk kesyukuran kemerdekaan. Harapan kami itu kemarin disampaikan dari kemarin Mbak. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.